Halo semuanya, pernah gak sih kalian kepikiran gimana biasa yang kopi kita sering beli di coffee shop atau merek-merek terkenal seperti Fore, Starbucks, Point Coffee dan sebagainya itu bisa sampai ke tangan kita. Nah, ternyata di balik itu semua ada proses panjang yang melibatkan banyak aktivitas bisnis. Dan itu semua tuh nggak lepas dari sistem informasi akuntansi atau bisa kita sebut SIA. Nah, makanya di video kali ini tuh aku akan membahas pentingnya peran sistem informasi akuntansi dalam rantai nilai atau value chain dalam sebuah bisnis. So, mari kita simak. Oke, kita ke pengertiannya dulu ya. Apa sih itu SIA? SIA atau kita bisa sebut sistem informasi akuntansi adalah tuh sistem yang digunakan untuk mengumpulkan, mencatat, dan mengolah data keuangan menjadi informasi yang berguna bagi perusahaan. Nah, informasi ini nih yang nanti akan digunakan oleh manajemen atau stakeholder lainnya untuk mengambil keputusan, mengontrol kegiatan operasional, dan memastikan bisnis itu berjalan dengan baik. Makanya kalau kita menjalankan sebuah bisnis, kita terus paham dulu nih apa pentingnya sistem informasi akuntansi itu bagi bisnis kita. Dalam sebuah bisnis ada namanya konsep value chain atau rantai nilai. Value chain adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan mulai dari pengadaan bahan baku, proses produksi, distribusi, sampai itu barang atau produk tuh sampai ke tangan konsumen. Nah, dari setiap tahapan itu ada CI yang memiliki peran sangat penting. Oke, tahapan yang pertama adalah tahapan pembelian bahan baku. Yang pasti kita tahu sih kalau kita mau bikin minuman kopi ya pasti bahan utamanya adalah biji kopi. Nah, ini tuh bisa kita beli dari petani atau dari supplier. Di sini nih, CI tuh bakal digunakan untuk mencatat transaksi pembelian bahan baku. Kita catat nih mulai dari harganya, kuantitas barang yang kita beli, kayak ada berapa, 1 dus atau berapa, 1 ton, 1 kilo, dan sebagainya. Terus mulai dari data supplier, kita catat alamatnya dan sebagainya. Nah, dengan adanya CI ini nih, kita atau perusahaan tuh bisa mengontrol pengeluaran dan juga bisa memastikan tuh pembelian yang kita beli tuh dilakukan secara efisien. Karena kan kita tahu nih historinya, makanya kita perlu adanya CI dalam pencatatan pembelian bahan baku. Tahap selanjutnya adalah proses produksi, di mana kita akan mengolah biji kopi menjadi minuman siap saji. Nah, di proses ini nih kita akan melakukan biaya-biaya yang disebut biaya produksi. Ada biaya tenaga kerja, biaya bahan baku, biaya listrik, dan biaya lainnya. Nah, si A nih berperan penting karena dia akan menghitung besarnya biaya produksi. Dari informasi inilah nih kita bisa nentuin harga jual, biar perusahaan tuh tetap mendapatkan keuntungan. Tahapan selanjutnya adalah proses distribusi kepada konsumen, baik kita penjualan langsung di toko atau melalui delivery. Pokoknya biaya-biaya seperti biaya logistik, biaya penyimpanan, biaya pengiriman tuh si A akan mencatat. Karena dari si A mencatat itu tuh kita bisa mengevaluasi nih biaya pengiriman itu terlalu besar atau tidak. Kita pilih delivery yang lain atau kita buka cabang baru biar ongkirnya lebih murah. Atau kita pakai sistem delivery sendiri, bukan pakai pihak ketiga dan sebagainya. Pokoknya itu untuk pengambilan keputusan. Nah, tahap terakhir adalah tahap penjualan. Si A akan mencatat nih semua transaksi penjualan, baik non-tunai maupun tunai. Dari informasi ini pun juga kita bisa lihat nih, mana produk yang lebih sering dijual, jadi kita bisa fokus jual itu. Terus kita juga bisa lihat omset hariannya, terus kita lihat bisa omset bulanannya, karena kita mencatat setiap transaksi penjualan. Dari semua tahap yang tadi kita jelasin dalam si A mencatat, itu akan menghasilkan sebuah laporan keuangan. Dari laporan keuangan ini nih kita bisa menilai kinerja bisnis kita, apakah kita ada rugi atau kita selalu untung, dan biaya-biaya mana yang selalu kita keluarkan lebih banyak, atau ada omsetnya yang kecil di bulan apa, terus kita bisa analisis itu kenapa bisa rugi dan sebagainya. Itulah kegunaan laporan keuangan. Oke, dari penjelasan aku itu semua kita bisa tahu nih kalau tanpa SIA tuh perusahaan akan sulit dalam mengontrol seluruh aktivitas bisnisnya. Dengan SIA, perusahaan tuh akan dapat menjalankan bisnis dengan efisien dan efektif. Sekian itu aja, semoga video ini bermanfaat. Bye-bye.